Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan mufa'alan bahwa mufa'ilun pada fa mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahan bahwa mufarrihun wadaka mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun karrara yukarriru taqriran taqriratan taqraran tiqraran mukarraran bahwa mukarrirun wadaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun waqala yuwaqilu tawqilan tawqilatan tawqalan tikalan muwakkalan bahwa muwakkilun wadaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun yasara yuyassiru taysiran taysiratan taysaran tisaran muyassaran bahwa muyassirun wadaka muyassarun muyassir la tuyassir muyassarun muyassarun nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran bahwa munawwirun wadaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan bahwa mubayyinun wadaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun yakfa yujaki tajkiyan tajkiyatan tajkaan tilkaan mujakan bahwa mujakin wadaka mujakan jaki la tujakin mujakan mujakan laqa yulaqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqan bahwa mulaqin wadaka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan walla yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan bahwa muwallin wadaka muwallan muwalli la tuwalli muwallan muwallan qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan muqawwin wadaka muqawwan muqawwi la tuqawwin muqawwan muqawwan adaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadaka mu'addabun mu'addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun sya'a man yusya'imu tasliman taslimatan tas'aman tis'aman musya'aman fahuwa musya'imun wadaka musa'amun musa'im musa'amun musa'amun hanna'a yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an bahwa muhanni'un wadaka muhanna'un hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un Allahumma salli wa sallim barik ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamatun nasbi ay hadhihi alamatun nasbi, bermula ini itu tanda-tanda nasab. Nah, tulis maksudnya Ron. Nanti kan dengerin ditulis. Ditingkatkan kualitas belajarnya gitu loh, yuk. Allah telah berkata, siapa musannif, ulin nasbi khumsu alamatin, pada lapat ulin nasbi khumsu alamatin, dan seterusnya. Ulin nasbi, dan itu tetap bagi i'rab nasab khumsu alamatin, bermula 5 beberapa tanda. Al-fathatu yaitu fathah, wal alifu dan alif, wal kasratu dan kasroh, wal ya'u dan ya, wa hadfun nuni dan membuang nun. Wa qulu, dan berkata siapa musannif, yamkunu. Apa? Yamkunu. Memang makan ayam kudu lah buseng dah. Yumkinu. Lah iya yumkinu amkana yumkinu gitu loh. Yamkunu itu nyaris gak nyaris yang dominan dipakai itu amkana. Gitu loh. Mungkin maksudnya kalau bahasa Indonesianya mungkin. Amkana itu kalau dari kata-kata makinun gitu loh, memungkinkan. Ayo. Yumkinu, memungkinkan kepadamu. Ya. Apa antah kuma, apa bahwasanya menghukumi siapa kamu. Ya. Alal kalimati, atas kalimah. Ya. Bi'annaha, dengan sesungguhnya kalimah mansubatun, itu yang dibaca nasab. Ya. Iza wajadta, apabila menemukan siapa kamu, fi akhiriha, di dalam akhirnya kalimah, ya. Alamatan, pada tanda, min khamsi. Alamatan itu ditekankan ke mufradannya, alamatan pada satu tanda. Gitu loh. Alamatan pada satu tanda. Ya manopal no. Ini bertiga. Buket ini di atas ini nggak apa-apa. Rehan mau? Wah emang udah juga kan Rehan no? Wah kacau dia. Ayo. Alamatan pada satu tanda, min khamsi alamatin, dari 5 beberapa tanda. Ya. Wahidatun, bermula salah satunya, minha, dari alamat, asliyatun, itu yang bangsa asal. Ya. Wahia, dan bermula asliyah. Nah gitu. Al-fatatu, itu patah. Ya. Wa arbaun, dan bermula 4. Ya. Furu'un, itu cabang-cabang, anha, dari patah. Nah itu wa arbaun itu asalnya kalau yang sebelumnya kan wahidatun minha, ya kan? Nah sekarang wa arbaun juga minha, ya, nyambung. Maksudnya wahidatun atau arbaun itu nakiro. Nakiro itu enggak boleh menjadi mubtada, harus ada musawwik. Nah musawwik itu apa? Sesuatu yang membolehkan isim nakiroh bisa. Dengerin nih, ini sulit ini. Nah ini contohnya wahidatun ay minha. Kalau di alfiah warajulun minal kiram dana wala yajuzul ibtida bin nakiroh. Jadi loh, ingat-ingat itu. Ayo. Wahia, dan bermula puru. Arbaun aja. Ya, wahia, dan bermula arbaun. Ya arbaun yang furuun tadi gitu loh. Al alifu, itu alif, wal kasratu, dan kasroh, wal ya'u, dan ya, wa hadfun nuni, dan membuang nun. Udah Cite, ayo coba mumpung sedikit odon coba. Jangan nangis. Disimak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Lu ngadepnya kemarian biar ketahuan yang baca lu. Tunjukkan kalau odon jawara dari serang. Lu diserang aja diem lu. Ya enggak, kakek lu sih lu diserang. Kakeknya dia kan diserang kan. Diem dia. Ya diem orang
Serang nama tempat. Coba. Oh, Serang. Kalau lanjut nonton. Alamatun nasbi ay hadhihi alamatun nasbi. Bermula ini tanda-tanda nasab. Bermula ini itu tanda-tanda nasab. Nah, alamatun nasbi itu tanda begitu, dan hadhihi alamatun nasbi bermula ini itu tanda-tanda nasab. Ya enggak boleh putus mubtada ya mubtada, khobar ya tarkib khobar. Kudu bisa membedakan, soalnya diarti nama yang lain. Ayo. Qala telah berkata, ulangi. Enak aja. Alamatun nasbi ay hadhihi alamatun nasbi. Nah, lu artiin satu-satu. Bermula ini alamatun nasbi. Hadhihi, lu ulangi lagi. Hadhihi alamatun nasbi itu tanda-tanda nasab. Qala telah berkata siapa musannif, ya, walin nasbi khamsu alamatin. Sumpah ucapan walin nasbi khamsu alamatin. Walin nasbi dan itu tetap bagi i'rab nasab khamsu alamatin, bermula 5 berapa tanda. Oh, diam dulu. Saya komentari. Itu yang perlu kalian latih, kalian ingat. Walaupun kemarin pun sudah saya jelaskan waktu wali raf'i arba'u alamatin itu khamsu. Oh ya kan? Kadang-kadang kan kalian sering membaca khamsatu atau khamsatun. Ya kan? Ada taknya. Nah, ini kenapa? Kok khamsu? Enggak ada taknya. Oh, maksudnya bilangan yang dihitung. Nah, maksud itu sesuatu yang benda yang dihitung. Nah, itu nih gua tulis biar lu paham. Ini saya ulang tujuannya biar kalian paham. Nih, itu kan gini, walin nasbi khamsu. Oh, alamatin. Oh, ini khamsu. Kan sering kalian dengar kan khamsatu. Ya kan? Khamsatu ini benar bukan khamsatu salah. Khamsatu dijalin umpamanya. Oh. Nih perhatikan, saya fokus membahas yang dibaca. Kenapa ini khamsu? Taknya enggak ada. Memungkinkan karena yang dihitung apaan? Ini lafaz sesudahnya juga. Ini kan untuk bila itu maksud. Ngerti kan? Yang dihitung. Nah, alamat itu jamaknya dari lafaz alamatin lah kalau untuk bila. Nah, di jamak mana salingkan. Kan alamatin ada taknya apa enggak? Ada. Ketika yang dihitung mufradnya loh ya, bukan jamaknya. Mufradnya ada taknya, maka di sini khamsu taknya hilang. Termasuk yang kemarin lirraf'i arba'u alamatin, ya kan? Nanti jer lil khafli salasu alamatin, ya begitu. Nah, ini pembandingnya. Ini rijal ini jamaknya dari fi'il rajulin. Oh, rajulin kan secara arti ada laki-laki kan, muzakkar, maka di sini ada taknya. Pembandingnya, kalian barusan sholat usolli fardul maghribi, kan salasa rokaat. Oh, ini pembandingnya. Ini penting untuk saya ulang-ulang terus supaya kalian terbiasa membedakan kosakata dalam istimal atau penggunaan bahasa Arab. Begitu loh. Ya, kalau cuma baca mah gampang, cuman kalau nggak ditegaskan seperti itu, kan penerapannya kalian kan ya masih latihan, ngerti kan? Begitu loh. Nah, itu kalian ingat, ayo. Al-fathatu yaitu fathah, wal alifu dan alif, wal kasratu dan kasrah, Tas lu ke sono. wal ya'u dan ya, wa hadfun nuni dan hadfun nun, membuang nun.
Wa aqulu dan berkata siapa saya musannif, yumkinu itu memungkinkan kepadamu apa antahkuma apa bahwasanya menghukumi alal kalimat atas kalimat. Yang benar ya, mau usah ngebut antahkuma kasih fa'il. Yumkinu itu memungkinkan Itu dari mana? Enggak ada khobar itu. Yumkinu memungkinkan kepadamu apa antahkuma apa bahwasanya menghukumi siapa kamu alal kalimat atas kalimat bi annaha dengan sesungguhnya kalimat mansubatun itu dibaca nasab. Ida wajadta apabila ada menemukan siapa kamu ada lagi. Apabila ida wajadta apabila menemukan. Tulis kalau nggak bisa tulis Ron. Tulis. Jangan diam. Wajadta itu maksudnya menemukan siapa kamu, tulis. Jangan ngarokatin doang. Ini ngaji nahwu. Yo. Ida wajadta apabila menemukan siapa kamu fi akhiriha di dalam akhirnya kalimat. Alamatan sebagai tanda. Alamatan sebagai tanda. Tolong jewer pakai sembrono itu. Alamatan di situ saja terus setelah ida wajadta. Ya maf'ulnya wajadta kok alamatan sebagai tanda. Enggak ada masdar sama sekali, enggak ada dzaraf sama apa? Alamatan itu maf'ul ajl enggak ada sama sekali. Pada. Paham enggak? Ulangi. Alamatan ida wajadta dari kronologi awal. Ida wajadta apabila jangan ngawur. Apabila menemukan siapa kamu fi akhiriha di dalam akhirnya kalimat. Yang lain perhatikan, itu aja buktinya salah odon, apalagi lu pada. Alamatan pada tanda min khom. Ulangi. Mundiri udah saya benerin tadi. Ida wajadta apabila menemukan siapa kamu fi akhiriha di dalam akhirnya kalimat. Alamatan pada satu tanda. Lu ngerti maksudnya? Tegaskan alamatan. Lu lihat kitabnya aja, nggak usah lihat yang lain-lain. Ayo. Min khamsi alamatin dari 5 beberapa alamat tanda. Begitu. Wahidatun bermula salah satunya minha itu dari. Nggak usah itu musawwek, bukan khobar. Minha dari alamat. Minha dari khamsu alamat. Minha dari khamsu alamat. Ulangi. Nakib wahidatun minha asliyatun. Kudu bener. Wahidatun bermula salah satunya minha dari khamsu alamat asliyatun itu yang bangsa asal. Ya. Wahia dan bermula asliyatun al-fathatu itu fathah. Ya. Wa arba'u furu'in. Kan, ayo. Asal jeplak aja lu. Furu'un. Wa arba'u furu'un. Bukan begitu. Wa arba'un itu sudah satu pengertian. Wa arba'un dan 4. Mubtada tadi udah saya jelaskan. Jewer lagi tuh. Oke. Ngawur, tadi udah saya tekankan loh. Bukan yang lain jangan sombong kalian. Artinya yang benar, ayo. Wa arba'un dan bermula 4. Furu'un Ai minha. Wa arba'un dan bermula 4 ai minha. Lu dengerin dong, jangan asal baca aja lu. Wa arba'un furu'un itu diatofkan kepada wahidatun minha asliyatun. Ai wa arba'un ai minha, lu paham gak? Dan bermula yang 4 minha dari khamsu alamat. Furu'un itu cabang anha, lo kan bukan minha, anha itu taluk kepada furu'un, cabang anha dari asliyah atau dari wahidah. Nah anhanya itu bisa kembali ke wahidah, boleh juga ke asliyah. Dilihat
Jangan makanya kalau yang lain baca disimak yang benar secara tarkib. Ini ngaji nahu bukan ngaji ikro. Ayo benar. Wa arbaun dan yang bermula keempat ay minha furu'un. Minha itu apa aslinya? Asliyatun. Lah, jelasin. Gitu loh. Alamatin. Wa arbaun dan bermula empat ay minha khamsu alamat furu'un itu cabang anha Jamak udah dibilangin furu'un jamaknya far'un. furu'un itu cabang-cabang. Jangan ngebut tapi nggak karuan lu ngebut benjet bisa lu. Furu'un itu cabang-cabang anha dari asliyah. Wahia dan bermula Habis ini aska. khamsu alam. Al alifu tu alif. Mana wahia kok khamsu alamat? Kan udah dikurangi alif tadi apa? Fathah. Yang benar. Wahia dan bermula arba'u furu al alifu tu alif wal kasratu dan kasroh wal ya'u dan ya wa hadfun nuni dan hadfun nun membuang nun. Ya, ganti aska. Ini kritik buat kalian loh. Nggak apa-apa, nggak usah ngebut tapi paham. Itu keren. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nangis. Nangis. Alamatun nasbi ay hadhihi alamatun nasbi bermula ini itu alamat nasab. Alamat nasab. Bermula Tunjukkan ini. aska lebih baik dari odon. Cara lebih baik dari aal. Artinya lu nggak level kalau mainnya sama aal sama nopal. Paham nggak? Bilangin aal sama nopal suruh belajar sama aska. Alvin, Erwin semua yang termasuk Andre. Belum tentu lu tanding suruh ngelawan. Walaupun lu kelas 1 semek, dia baru kelas 1 metes. Ya, lah iya kan? Ayo. Alamatun nasbi ayat alamatun nasbi bermula ini itu alamat-alamat nasab. Ya. Qala berkata siapa musannif walin nasbi dan itu tetap bagi i'rab nasab khamsu alamatin itu Bermula itu lagi. Gua suruh jewer. Siapa yang jewer Erwin? Erwin bukan lebih pintar dari lu ya kan? Gua kasih tahu Martin lu. Ya. Ayo. khamsu alamatin bermula 5 beberapa alamat. Ya. Al-fathatu yaitu fathah, wal alifu dan alif, wal kasratu dan kasroh, wal ya'u dan ya, wa nuni dan membuang nun. Wakulu dan berkata siapa saya musannif Syareh. Syareh yumkinu memungkinkan kepadamu antahkuma apa bahwasannya menghukumi siapa kamu. Lalu ini keren supaya ntar kemarin tuh supaya kalian terbiasa. Ya maksudnya selama ini kan kalian mempelajari an itu huruf mudhoroah. An itu huruf nasab. Bukan huruf mudhoroah. Maksudnya an yang menasobkan fi'il mudhore. An itu disebut apa? Selain huruf nasab. Huruf harfun masdariyun. Kalau an masdariyun. Kalau ma masdariyah karena ma muannas, ya kan? Nih perhatikan. Kan awalnya yum minuka. An tahkuma. Kira dengerin dong, biar nggak main mulu lu, biar tahu. Yumkinu memungkinkan kepada kamu. Ini kan yumkinu fi'il mudhore. K-nya maf'ul. Fa'ilnya kan belum ada. Ngerti kan? Nah, fa'ilnya ini spidolnya beyak ya. Aduh.
Yang itu sama lagi. Jangan buat mainan mulu apa, Aska? Tidur buat mainan mulu. Nih, perhatikan. Jumlahnya antahkuma. Nih, antahkuma itu kan asalnya hakama yahkumu hukman. Nyambung? Hakama yahkumu hukman kan sama dengan nasoro yansuru nasron. Cuman kalau nasron nunnya dibaca fathah. Kalau hukman kan haknya dibaca dhamma. Ngerti? Nah, taknya ini kemarin dibahas. Fi'il mudhore itu kan huruf awalnya ada 4. Anak itu. Ngerti kan? Tak bisa menunjukkan tak yang ini. Bisa menunjukkan mukhotob karena ini ada korinah ka. Ka itu kan kamu tapi keadaan nasab. Nyambung kan? Nah, sementara tahkuma itu kamu tapi posisinya dalam fi'il mudhore. Oke? Kalau dalam fi'il madhi kamu itu kan ta. Umpamanya fa'alta. Nyambung nggak? Ini sama-sama kamu maknanya. Tolong perhatikan serius ini. Nggak main-main. Sama-sama kamu. Tapi kalau kamu dalam fi'il madhi itu fa'alta umpamanya. Atau nasorta. Kalau akalta ya makan siapa kamu. Kalau dalam fi'il mudhore tak itu diwakili oleh huruf yang pertama. Itu namanya nih asalnya kan hakama yahkumu. Perhatikan. Ini kan yang di dalam tasrif kan yahkumu. Ini ya kan bisa diganti tak kayak ini. Bisa juga diganti hamzah ahkumu. Kalau kita kumu, nyambung kan? Perhatikan, ini bukan masalah sepele. Kirun dijamin nggak paham lu, juga boleh keminter. Nah, dari hakama yahkumu masdarnya hukman. Di sini perhatikan, karena an disebut huruf masdariyah, kamu ambil tahkuma masdarnya itu hukmu. Kan hukman. Lah taknya kan ini fa'il tadi. Menunjukkan mukhotob. Ngerti kan? Erwin. Lu dengerin sini enggak? Cewek Aska. Serius ini bukan cengengesan. Ini kamu ambil hukmu. Nah, taknya kamu ganti ka. Ka. Apa maksudnya? Hukmuka. Jadi antahkuma itu kalau diisimkan itu sama dengan hukmuka. Memungkinkan pada kamu apa antahkuma ay hukmuka. Membuat hukumnya kamu membuat hukum. Gitu loh. Maksudnya apa sih? Yumkinuka antahkuma alal kalimati bi annaha mansubatun. Memungkinkan bagimu untuk menetapkan hukum atas satu kalimat itu dibaca nasab apabila kamu menemukan satu di antara 5 tanda. Ya, nyambung maksudnya? Weh, nyambung nggak? Lu ngaji yang seperti ini harus serius. Nih, maka an disebut masdariyun, harfun masdariyun, huruf yang menunjukkan masdar. Nah, di antaranya huruf masdar itu adalah an. Nah, ini termasuk ma. Makanya ma itu macam-macam. Nah, ada ma nafi, ada ma masdariyah, ada ma masdariyah dzarfiyah, ada ma istifham, ada ma mausul, bahkan ada ma zaidah. Nyambung itu. Ini perlu saya komentari seperti ini. Tujuannya supaya kalian tersemangati. Ngaji itu nggak salah-salah. Nah, kalau nawa itu kalian bisa, kalian pasti akan tertantang. Oh gitu loh.
Nyambung kan? Ayo terusin Kong. Makanya serius. Alal kalimata atas satu kalimat bi annaha dengan Apa alal? kalimati Orang ala kalimata kalibata kali. Ayo. alal kalimati Tutup kalau nguap. Ngantuk mulai yo. atas satu kalimat bi annaha dengan karena sesungguhnya Kalimat. kalimat mansubatun itu dibaca nasab. Ya sebenarnya itu yang tambahin yang karena itu wasfiyah isim sifat. Ayo. Iza wajatta apabila menemukan siapa kamu di akhiriha di dalam akhirnya kalimat alamatan pada satu tanda. Nah ngerti? Itu alamatan harus ditekankan ke mufradannya. Alamatan pada satu alamat gitu loh. Terus Alamatan pada satu alamat min khamsi alamatin dari 5 beberapa tanda-tanda. Wahidatun bermula salah satunya alamat minha dari khamsi alamat. ya. Asliyatun itu yang bangsa asal. Hmm. Wahya dan bermula asliyah. Al-fathatu itu fathah. Wa arba'u dan bermula Wa arbaun. Wa arba'un dan bermula yang 4 ay minha. Nah begitu alamat. arbaun ay minha. Tegasnya dari khamsu alamat tadi. Furu'un itu cabang-cabang. Ya. Anha dari asliyah. Wahya dan bermula arba'un furu minha furu'un. Ya. Al-alifu yaitu alif. Itu bukan ya itu khobar bukan badal. Al alifu itu. Makanya bedain kalian itu dengan ya itu beda. Kalau itu khobar, kalau ya itu adalah badal. Nyambung kan? Itu kan nggak gampang kalau nggak kalian latih, nggak kalian biasakan. Ayo. Al-alifu itu alif, wal kasrotu dan kasroh, wal ya'udannya, wal penuni dan nun buang nun. Udah titik. Gak apa-apa, dikit dulu. Ntar nambah lah, tetap nambah lah. Masa baca kitab cuma segitu ya. Berarti kan Don, yang keminter loh. Yang lain apa lagi? Nasob. Kan yang kedua nih. Nasob itu mempunyai 5 alamat. Udah gini aja 5 itu ya enggak. Kalau bahasa Arabnya ya khamsu. Khamsu alamat. Ini spidol beyak ya. Nah, yang satu yaitu adalah fathah. Yang pertama, fathah. Nih, sebagai alamat nasab itu adalah alamat asliyah. Loh, kenapa sih Pak asliyah enggak asli aja? Fathah ini kan muannas. Gitu loh. Ngerti? Jadi nimbangin muannas ya asliyah. Nyambung kan? Ya kalau diterjemahkan bebas ya asli gitu aja. Nah, yang kedua itu nanti alif. Biar urut, apa itu? Maksudnya biar urut. Alif kasroh ya hadfun nun. Alif alah spidolnya. Jangan lu buat mainan mulu apa sepeda. Siapa yang suka main kalau pagi? Erwin ya? Iya, Dewer Kak. Dewer lagi. Iya, sama Nopal bukan? Dewer Nopal. Wah, seneng banget ya kalau jadi Dewer. Yang ketiga kasroh. Yang keempat alif kasroh ya. Yang kelima hadfun nun, membuang nun. Kemarin kan ada nun, subutun nun kan?
Nah, yang tiga ini sebagai tanda alamat itu namanya niabah. Beak spidolnya niabah itu apa? Pengganti. Naba yanubu, bukan nauban. Kadang-kadang nauban tapi jarang. Naba yanubu niabatan. Itu harus kalian latih. Niabah ini loh pengganti. Nah, lawannya asliyah itu adalah niabah. Maksudnya tadi dikomentari oleh musonib nih yang yumkinuka antahkuma. Kan itu tadi dikomentari kan begitu. Alal kalimati bi annaha mansubatun iza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamat. Maksudnya begini, berarti kan memungkinkan pada kamu untuk gampangnya gini dah. Kamu bisa menghukumi, maksudnya mengatakan kalimat itu dibaca nasab. Umpamanya innallaha. Nah, kan gitu. Itu Allah kan kadang-kadang ketakbir Allahu Akbar kan gitu kan. Lah kan kalau baca mau maulid innallaha wa malaikatahu ya kan. Itu innallaha hanya dibaca dibaca nasab sebenarnya tandanya fathah kan gitu. Apabila kamu menemukan dalam kalimat tadi satu dari 5 ini. Oke, nah yang pertama itu alamat nasab itu fathah. Adapun yang 4 berarti mulai alif, kasroh, ya dan nun 2, 3, 4, 5 kan 5 ini. Itu sebagai alamat niabah atau isim fa'ilnya niabah, naibah, pengganti. Enggak semua kalimat bisa dinasobi tandanya fathah. Umpamanya al-muslimin. Nah, itu al-muslimina. Itu Pak nunnya dibaca na, Pak. Itu bukan nasab. Tandanya nun yang di fathah. Nun itu bukan. Begitu loh. Nun itu penggantinya tanwin. Kan gitu. Nah, muslimina dibaca nasab tandanya iya. Oh, ngerti kan? Nah, maka ikuti pelan-pelan. Maka kirun nih. Rehan double. Termasuk Habibi, lu ini cemen banget, kitab udah dikasih, ngaji tinggal duduk aja kabur mulu, ampun banget dah. Oke, wah ya Kiai, wah ini ada Kiai Husain nih batik dari beliau nih. Ayo lanjut berdiri, tenang, Yusuf udah datang. Ya oke. Al-fathatu wa mawadhi'uha. Lanjut. Al-fathatu ayhadi al-fathatu bermula itu patah wa mawadhi'uha dan tempat-tempatnya patah. Ya. Wala telah berkata syekh musannif fa'amal fathatu maka adapun bermula patah kuno maka itu ada apa patah alamatan itu sebagai tanda Ya. lin nasbi bagi rob nasab fi salah sati mawadhi'a dalam 3 beberapa tempat. Fil ismil mufradi yaitu di dalam isim mufrad, wa jam'i taksiri dan di dalam jam' taksir, wal fi'lil mudhari dan di dalam fi'il mudhari, iza dakhala apabila masuk alaihi atas fi'il mudhari apa nasibun apa amil yang menasabkan, walam yatasil dan tidak bertemu bi akhirihi dengan akhirnya fi'il mudhari apa syai'un sesuatu. Wa aqulu dan kata siapa saya Ya. takunu ada apal satu patah alamatan itu sebagai tanda ala anna. Nah berarti kan Don, alamatan yang fatakunu alamatan itu beda sama yang tadi Don. Wajat taufiha alamatan. Kalau yang Odon saya benerin tadi itu kan setelah iza wajatta fi akhiriha, ya kan? Itu maf'ul. Nah, sementara fatakunu alamatan di sini adalah khobarnya kaun. Gitu loh.
takunu maksudnya. Oke, lanjut. Ala annal kalimata atas sesungguhnya kalimah mansubatun itu yang dibaca nasab fi salah satu mawadi'a di dalam 3 beberapa tempat. Oke. Al maudi'ul awalu bermula tempat yang pertama, Ya. al ismul mufradu itu isim mufrad. Nah, al ismul mufradu dengan jam'ut taksiri beda. Maksudnya gini, kalau al ismu kan al mufradu, ya kan? Nah, sementara bawahnya ntar bacanya jam'ut taksiru lagi. Nah, itu kan jam'u dimudahkan ke taksiri, ngerti kan? Beda sama al ismul mufradu. I'rabnya al mufradu mengikuti i'rabnya al ismu. Oke? Nah, itu badal dan mubdal minhu. Kalau al ismu yaitu isim, al mufradu yaitu mufrad. Maksudnya isim mufrad gitu loh. Sementara jam'ut taksiri itu mudhaf ilaih. Lanjut. Al maudi'us tsani bermula tempat yang kedua, jam'ut taksiri itu jam'ut taksir. Ya. Al maudi'us tsalisu bermula tempat yang ketiga. Emang ada wawunya? Nggak ada. Nggak ada. Tambahin wal maudhi, orang atasnya aja ada wal maudhi usani. Iya kan? Ayo. Wal maudi'us tsalisu dan bermula tempat yang ketiga, al fi'lul mudhari'u itu fi'il mudhari'. Iya. Allazi yaitu fi'il mudhari'. Tuh caranya pakai allazi yaitu fi'il mudhari', jangan allazi yaitu maudhi' salih, semabuk lu. Orang badal itu nempel. Ngerti maksudnya? Allazi itu kan badal dari al fi'lul mudhari' gitu loh. Ayo. Sabaqa yang telah mendahului Ya. hu pada allazi apa nasibun apa amil yang menasabkan. Ya. Walam yattasil dan tidak bertemu bi akhirhi dengan akhirnya fi'il mudhari' apa aliful isnaini apa alif tasniyah. Ya, ini nggak usah dibahas karena baru semalam, kalian inget-inget aja, ntar sekilas saya jelaskan. Ayo. Wala wawu jama'atin dan tidak bertemu dengan wawu jama'. Wala ya'u mukhatabatin dan tidak bertemu dengan ya mukhatabah. Ya. Wala nunu taukidin dan tidak bertemu dengan nun taukid. Wala nunu niswati dan tidak bertemu dengan nun. Nah, walaupun itu nggak ada tambahannya. Kalau kemarin kan ketika alamat rofa kan ada nunu taukidin, kan ada tambahannya. Khafifatan kanat au sakilatan. Ingat ya? Nah, ini musonef menganggap ini nggak perlu diulang karena kemarin dalam marfuati alamatul rafi udah dibahas, kan gitu. Ingat nggak? Nah, coba nanti sambil kalian buka-buka. Itu ada wala nunu taukidin. Nun taukid kan 2. Khafifatan kanat au sakilatan, baik khafifah atau sakilah. Nun niswah nggak perlu dibakar, kan cuma atu. Ya kan? Yurzi. Nah, kemarin dalam contoh rofa wal walidatu yurzi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Tuh. Udah, lanjut. Wa amal ismul mufradu dan adapun bermula isim mufrad faqad sabaqa maka itu betul-betul telah lalu apa ta'rifuhu apa definisinya isim mufrad. Ya. Wal fatatu dan bermula patah takunu itu ada apa fathah dohirotan itu yang dohir. Nah, dohirotan. Kenapa dohirotan? Fathatu itu nah muannas. Makanya itu pun takunu. Pakai tak bukan yakunu. Oke? Itu penting untuk pemula kayak kalian. Ayo. Ala akhirihi atas akhirnya fathah fi nahwi laqi. Kok akhirnya fathah sih?
ala akhirnya atas akhirnya si mufrad. Ya isim mufrad loh gitu loh. Fathah tuh di ujung tapi ujungnya fathah ada pada isim mufrad, bukan ujungnya fathah. Ujungnya fathah apa berarti ya kan? Lah iya lucu ya yo. Nahwi laki itu alian. Nah itu laki itu makanya fi'il mudhari'nya laki ya yalqa. Ya kan? Maka laki itu bertemu, bukan lako yalki. Ini berarti kan banyak bocah yang kejebak. Tulisannya kan persis sama dayaknya, ya kan? Laki ya yalko, gitu loh. Beda dengan Roma yarmi, gitu loh. Ayo. Laki itu bertemu siapa saya, alian pada Ali. Ya, itu menjadi contoh alian. Dibaca nasab, tandanya fathah. Nyambung? Nah, kalian baca itu langsung perhatikan Ron. Lu tulis gak? Palian pada Ali gitu. Nanti nanya. Lu kan CS-nya Andri Al Habib. Ya. Alian itu maksudnya pada itu maf'ul. Maf'ul itu nanti ada kodenya kasih tahu, Andri. Tuh gitu loh maksudnya. Termasuk gel. Ngerti? Lu dari tadi bersih. Lu habis mandi hujan. Ya iya makan nambah 2 kali. Ya masih bersihnya. Ada yang lanjut Wanahwi qabaltu hindan, dan dalam sumpama lafaz qabaltu hindan. Ya. Qabaltu memeluk, saling memeluk siapa saya, hindan pada hindun. Ya. Fa'alian maka bermula lafaz alian, wahin dan lafaz hindan. Ismani itu 2 isim, mufradani yang mufrad keduanya. Ya. Wahuma dan bermula keduanya, mansubani itu yang dibaca nasab keduanya. Li'annahuma karena sesungguhnya keduanya, maf'ulani itu menjadi maf'ul keduanya. Oke, ini tolong perhatikan ya. Nanti pembandingnya contoh yang berikutnya. Kalau itu kan jelas alian dan hindan. Nah yang bawahnya muqaddar. Ayo. Wa alamatu nasbihima, dan bermula tanda nasabnya keduanya, al-fatatu itu fatah, ad-dhahiratu yang nampak. Wal awwalu dan bermula yang awal yaitu lafaz alian, muzakkarun itu muzakkar. Ya. Wasani dan bermula yang kedua yaitu lafaz hindan, muannasun itu muannas. Oke. Nah nyampe situ masih lanjut nyampe wakot takunu nanti udah yo. Wakot takunu dan terkadang ada apa al-fathah atau patah. Nah berarti kan kalau yang alian dan hindan tadi fathahnya jelas. Nah yang berikutnya ini zohiron. Andre kudu bisa Andre ya. Mulai sekarang Andre kudu tekun. Ayo. Wakot takunu dan terkadang ada apa al-fathah patah, muqaddaratan itu yang dikira-kirakan. Nahu laki tul fatah, itu sumpama laki tul fatah. Ya. Laki itu bertemu siapa saya, al-fatah pada pemuda. Nah itu berarti kan al-fatah itu huruf akhirnya bukan ta. Huruf akhirnya apa? Alif. Alif yang kayak ya itu loh. Ngerti kan? Nah huruf alif itu kan nggak bisa diharokatin. Maka alamat nasabnya muqaddar. Masih bersin aja no. Rehan. Ayo. Wanahu hadastu Laila dan seumpama pan hadastu Laila. Hadastu berbicara siapa saya. Nah, lu tulis kalian termasuk pakai lu yang belagu lu tulis. Hadas tuh membuat hadas siapa saya. Wah, gua jewer lu. Menghadaskan lagi, mengajak bicara muhadasah itu loh. Ayo. Maka dalam ilmu hadis itu redaksinya begini. Hadasani fulan. Hadasani fulan. Maksudnya mengomongkan, memberi omongan. Gitu memberi hadas itu sama hadis itu loh. Kabar sama dengan akhbaroni. Hadasani itu sama dengan akhbaroni. Ayo. Laila pada Laila. Nah itu Laila. Pembandingnya al-fatah. Al-fatah tadi pemuda. Kalau Laila ya nama orang, nama perempuan. Laila ayo.
Al-fata maka bermula pada al-fata, walaila dan apa laila, ismani itu dua isim, mufrodani. Lu gitu doang ya, nggak ada balak tuh daro jatal kuswa, nggak ada. Oh, kitab lu murah, kitab saya ada 3 contoh. Oh, nggak apa-apa. Ayo. Mufrodani yang mufrad keduanya, mansubani yang dibaca nasab keduanya. Likau nikulin karena adanya masing-masing minhuma dari lafaz al-fata dan laila, Iya. waqa'a yang terjadi. Yang isimnya kaun. Lah. Ngerti gak? Likauni kullin karena adanya masing-masing dari lail dan fata, waqa'a itu terjatuh apa kullun maf'ulan bihi hale menjadi maf'ul bih. Harokat tarkib yang benar. Waqa'a Kana menjadi kaun aja keder lu. Nah, terus isimnya mana, Pak? Kulin. Loh, likauni kullin itu sama dengan kaunuhu qadiran. Ngerti kan? Nah, kaun itu masdar. Masdar dari kana yakunu kaunan. Karena masdar isimnya menjadi mudhof ilaih. Nih gue tulis. Perhatikan. Ya. Wah, di mana ini? Gak apa-apa, ini keren ini. Likauni kulin. Minhuma. Lu ambilin spidol gua, pakai. Spidol miskin. Dia di dalam kamar saya. Banyak spidol saya mah. Spidol miskin begini. Likauni kulin minhuma. Apa tadi waqa'a? Waqa'a. Oh. Ini kaun kan dicairkan oleh li. Kauni kan kana yakunu kaunan. Iya kan? Nah, berarti kalau kaunan itu apa namanya? Masdar. Kalau masdar itu fi'il apa isim? Fi'il apa isim? Isim. Kalau isim ya baru kan? Loh. Karena kaun ini isim, umpamanya kana zaidun qaiman. Ini zaidun jelas. Umpamanya kaunuhu berarti kaunu zaidin. Ada lafaz umpamanya yu'jibuni kaunu zaidin qaiman. Diperhatikan. Ini pembandingnya ini. Ini kaunu zaidin. Nah, ini sebelum saya bahas ini biar gampang kalian. Tolong perhatikan, dan ini keren kaidah. Kalau kana zaidun, kana ada zaidun. Siapa Zaid? Isimnya kana. Jelas. Karena zaidun dibaca rofa, isimnya kana. Nah terus kalau kaunu zaidin, Pak, nah perhatikan. Kaununya rofa. Umpamanya lafaz sebelumnya di sini yu'jibuni. Membuat takjub. Ini padaku apa kaunu? Nah ini fa'il. Kaunnya mudhof, zaidinnya mudhof ilaih. Perhatikan. Secara lafaz zahirnya zaidin dibaca jer. Nyambung? Ini kan dibaca jer kan? Tandanya kasroh isim mufrad. Namun secara mahal, nah ini yang penting kalian untuk perhatikan. Secara mahal itu apa? Posisi. Ini kalian nggak akan bisa kalau ngajinya nggak tekun. Serius. Jadi kemarin itu kalau nggak salah, sebelum ini apa?
Risalah Ja'a Zaidun ya. Lu belum di sini kayak pakai apa kemarin Makuji ya. Ntar kalau saya masih punya kitabnya, saya kasih Syarah Makuji, tapi yang lu baca luarnya. Itu ada 2 kitab. Yang pertama Risalah Ja'a Zaidun, yang kedua adalah Risalatul Mabniyat. Dan itu kitab kerennya luar biasa. Saya hakul yakin lu nggak sanggup untuk membaca. Minimal mutola terus nanya sama ini. Karena itu ada bakasan nahwu sorof, ada bakasan badek ma'ani bayan, bahkan ada pembahasan mantek. Walaupun kitabnya tipis kecil, tapi itu kitab keren. Nah, di sini Zaidin secara mahal dimahal rofa. Lah kok rofa Pak? Isimnya kaun. Ini bunga. Pak perhatikan. Nyambung kan? Begitu juga likauni kullin. Li lamnya huruf jer, kaunnya majrur, mudhof, kullin mudhof ilaih. Ya kan? Nah, kullin secara zahiran, secara kenyataannya dibaca jer tadinya kasar orang mudhof ilaih. Namun secara mahal kayak ini loh, itu di mahal rofa, isimnya kaun. Karena kaun itu masdar, karena ya kunu kaunan. Nyambung kan? Nah, kalau kalian saya pantik, saya pancing seperti ini, klik, pasti kalian tekun. Begitu loh. Enggak ngaji, entah sakit, entah apa, itu pasti akan nanya sama temennya, kemarin ngaji apa. Loh, itu kalau orang ngaji tertinggal seperti itu, Andre ngerti? Jangan bebas. Bodoh amat, kemarin main kemana, orang nggak ngaji. Nah itu, ini lu kurang. Ngerti maksudnya? Himmahnya kurang. Maka bagaimana supaya himmah itu aliyah, cita-citanya tinggi, harus semangat. Oke, lanjut. Ikulin karena adanya masing-masing minhuma dari lafaz al-fata dan Laila, Ya. waqa'a itu terjatuh apa kulun maf'ulan bihi alai menjadi maf'ul bih. Nah. Wa alamatu nasbihima dan bermula tanda nasabnya. Oh, kalau mundiri saya yakin khobarnya kaun tadi maf'ulan bihi ya. Ya. Likauni kullin minhuma waqa'a maf'ulan itu. Lah, agak susah diartikan loh begitu. Oh iya, dugaan saya begitu. Wah, itu kan khobarnya kaun ya. Bukan. Khobarnya kaun itu waqa'a. Maf'ulan bihi, itu tarkibnya sebagai khal. Khal dari siapa? Isimnya lafaz, isimnya fa'ilnya waqa'a. Waqa'a yang terjadi apa? Kullun. Ngerti kan? Waqa'a itu kan fi'il. Itu amilnya yang menasabkan maf'ulan bihi. Nah, waqa'a kan mempunyai fa'il. Nah, sahibul khalnya maf'ulan bihi itu adalah fa'ilnya waqa'a. Ngerti kan? Itu penting untuk kalian kuasai. Maka setiap kalian ngaji dan kalian mendapatkan kesulitan, ini rumus Junet, nopal semuanya, kalian jangan tinggal. Sementara boleh ditinggal dulu, kalian deres yang gampang. Ngerti kan? Nah, begitu selesai, kalian deres yang gampang itu udah selesai, kalian tanya sama orang yang ngerti. Sama senior lah. Kalau nanya mundiri, maftuh atau orden atau pakih, kok mereka nggak bisa, tanya Yusuf. Umpama Yusuf nggak bisa, tanya sama saya. Loh, itu kunci sukses, kunci paham dalam belajar. Itu yang sering saya sampaikan dalam panduan Ta'limul Muta'alim, mengambil ucapan Imam Syekh Ibnu Abbas. Ini sahabat. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi, pamannya Sayyidina Abbas. Kan pamannya Nabi yang Muslim itu di antaranya ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, ya kan? Yang mendukung perjuangan Nabi. Itu kata Ibnu Abbas ketika ditanya oleh sahabatnya, bimadza wajadtal ilma? Dengan apa engkau kok bisa alim seperti ini loh? Karena Ibnu Abbas itu didoain oleh Rasul.
Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah tafakuh, kecerdasan kepada Ibnu Abbas akan agama. Ya kan? Itu maksudnya Allahumma faqihhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dan ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wil. Ta'wil itu di atas tafsir. Beda dengan tafsir. Jadi ada tafsir, ada ta'wil. Nah kayak ini tadi di ta'wil namanya. Antahkuma, kalian jadikan hukmuka, itu mentakwil. Menjadikan isim, menjadikan antahkuma, huruf nasab, huruf dan fi'il dijadikan, ditakwilkan menjadi isim. Ngerti kan? Hukmuka itu kan isim. Itu takwil. Wah itu luar biasa. Ayo lanjut. Wa alamatu nasrihima, dan bermula tanda. Oh iya ngebut dikit, udah mau habis baterainya. Nasabnya Al-Fatah dan Laila. Banyak tuh. Fathatun itu patah muqaddaratun yang digerakkan alal alifi. Lumayan lah yo. Atas alif, mana yang mencegah min duhuriha, dari nampaknya alif, apa tazuru uzur. Ya. Al awalu, dan bermula yang awal, yaitu lafaz al-fatah mudzakarun itu yang zakar, wasani, dan bermula yang kedua yaitu lafaz laila muannasun itu muannas. Oke, perhatikan semuanya ya, terutama yang kecil-kecil, yang pemula, kudu paham. Sekarang nasab tadi tandanya ada berapa? 5. Yang pertama fathah. Oke, sekarang dibalik. Bukan nasab mempunyai 5 tanda. Sekarang pertama tanda nasab tadi adalah fathah. Nah, sekarang cara mengartikannya, fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat. Tuh, coba mana aja nih fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat. Pertama isim mufrad. Kedua jamak taksir. Yang ketiga fi'il mudhari. Tidak bertemu syai'. Nah syai' kemarin disebutkan dhamir alif tasnya, waw jamak, dan ya muannasah mukhadhabah. Tidak bertemu juga dengan nun taukid. Nun taukid ada 2. Tidak bertemu juga dengan nun jamak niswah atau jamak inas. Ini fi'il mudhari kalau udah memenuhi syarat 3 ini dibaca nasab tandanya fathah. Ada 1 yang hilang. Jamak muannats salim. Kemarin dhammah sebagai tanda alamat rafa ada pada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu syai', tidak bertemu dengan nun taukid, tidak bertemu dengan nun jamak niswah, kan gitu. Nah, di sini kan cuma 3. 1 yang hilang, jamak muannats. Nah, terus kemana jamak muannats salim? Nanti di sini. Nih, kasroh. Kasroh sebagai tanda alamat nasab nanti ada pada jamak muannats. Yang seperti ini kalian harus bangun kesadaran. Begitu loh. Maka ini nasab tandanya ada 5 paling banyak. Rofa tandanya 4. Dhamma, waw, alif, subutun nun. Ya kan? Nasab 5. Fathah, kasroh, alif, ya, hadfun nun. Itu harus apal di luar kepala. Khofat tandanya 3, prakteknya ada 4. Tetap ada 4 prakteknya, gitu loh. 3, kasroh, ya, sama fathah. Iya kan? Jazm cuma 2. Cuma 3. Kalau memang cuma 3. Jazm ada 2. Tapi prakteknya di 3. Pertama sukun, kedua khatfu. Khatfu terbagi 2. Ada khatfu harfil illah, ada khatfun nun lah. Apa di luar kepala saya? Lah sembarangan. Nah, supaya kalian apal gimana ya? Tekun, menguasai. Walin nasbi.
khamsu alamatin, al-fathah dan surah apal. Iya kan? Babu marfu'atil asma mubtada, al-mubtada wa al-ismu, al-marfu al-ari anil awamil al-lafdhiyah wal khabaru wa al-ismu al-musnadu ilaihi. Apa? Bab hal. Al-halu wa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal, hayat lah. Ya kan? Dan seterusnya. Lu pikir gue nggak hafal? Lah, saya nyuruh kalian ngapain, saya hafal. Lah gitu loh. Al-hifdzu kata kaidah hujjatun liman lam yahfaz. Hafal itu adalah argumen untuk orang yang nggak hafal. Hafal sombong amat, hafal nggak sombong. Emang kalau ente nggak hafal tawadhu, lah kagak. Nyambung nih. Jangan mau dibodoh-bodohin dengan begitu. Wah, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang berilmu. Saya lebih tidak menghargai orang yang biadab. Hanya kritik doang, ngomong doang, berilmu kagak. Nyambung gak maksudnya? Ini sering membolak-balikan untuk menutupi ketidakbisaannya menyadur ucapan Syabdul Qadir Jailani. Nah, itu kejam juga saya bilang. Paham ya? Bukan, ya memang harus beradab. Al-adab fauqal ilmi. Alah, debat tau apa enggak. Alah, gitu loh. Harus proporsional. Oke, Ron. Lu minggem. Ah, lo ono sampainya kirun mah ngapain, Ron? Oke. Fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat. Nah, ini lupa ini. 3. Nah, 3 itu apa aja? Pertama isim mufrad. Kedua jamak taksir. Nah, isim mufrad dulu. Isim mufrad tadi dikasih contoh 2. Ro'a itu ya udahlah, ngikutin sini kayak enggak kayak apa tadi? Biar cocok deh. Ro'a kok apa? Laki itu. Kalau di sini enggak ro'a itu redaksinya. Iya. Kita masih terbiasa baca jurinya. Ya, laki itu. Bertemu siapa saya? Alian. Oh. Terus qabaltu Hindan. Nah, ini alian Hindan dibaca nasab. Dua-duanya dibaca alian jadi baca nasab, maf'ul bih. Oke? Atau kalian mungkin ngapalin sifat itu ya Pak. Wa wujud kitamba kok mukhalafatul khawadis qiyamu binafsihi wa thaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiron. Perhatikan nih, itu awalnya kaunuhu kaunuwahi asalnya kaunuwahi qadiron. Nah, cuman Allahnya diganti dengan kaunuhu. Oh, asalnya kaunuwahi qadiron. Qadiron muridan aliman hayyan samian basiron mutakaliman, itu semuanya nasab, tandanya fathah. Dengerin jewer Kak, yang benar jewernya ini serius ini, orang dijelasin bercanda mulu. Ini alian Hindan termasuk qadiron dibaca nasab, no nasab tandanya fathah. Kenapa? Isimmu itu apa? Tunggal sendiri. Mamanya Rehan, Andrean. Lu kan Andre, Robukolor kan Andrean. Roa itu Andrean. Lantar berarti Maret itu Andrean, Andrean lagi ya. Bukanlah. Nah, yang kedua, ini namanya fathah zahirah. Fathahnya jelas. Ya kan? Nah, contoh yang kedua. Apa tadi? Wakot takunu muqaddaro nahu laki itu al-fatani. Pembandingnya berarti kan? Laki itu al-fatah. Nah, ini tolong.
mulai sekarang kalian perhatikan. Ya kan? Al-fata itu kalau umpamanya dimudhofkan ke hu umpamanya itu menjadi fatahu. Pemudanya. Ini setelah tak, ini kan nih gue tulis yang gede nih. Kalau A-nya nggak ada menjadi fatan. Ada tanwinnya. Begini. Kalau tanwin, alifnya yang berdiri hilang. Awas, jangan keder kalian. Ketika ada al-nya, kan berarti otomatis tanwinnya hilang. Berubah menjadi alif kan? Alif bertemu dengan fathah. Fathah bertemu dengan alif menjadi panjang. Ngerti kan? Mat. Nah, ketika ini matnya hilang. Nyambung nih. Ini nggak gampang loh. Ini bukan ngaji ecek-ecek, ini ngaji serius. Loh. Nah, fatan tak ini bukan huruf akhir. Huruf akhir ya ini. Ini itu disebut dengan alif. Alif dalam ilmu nahwu nggak bisa diharokati. Begitu juga dalam ilmu tajwid. Yang bisa diharokati itu hamzah. Nyambung. Mana suruh melek. Dijelasin bukan lihat ke papan tulis, lihat ke buku. Mana CS-nya bunga, Habibi. Ya. Payah banget ya. Oke. Nah, al-fata sebagai maf'ul. Dibaca rofa, nasab, tandanya apa? Fathah tapi muqaddar, bukan ini. Karena alif gak bisa diharokatin. Kalau boleh fata'ah, maka nggak boleh fata'ah. Ngerti? Orang alif termasuk contoh yang lain. Umpamanya contoh yang atasnya qobaltu Laila. Ya Laila kalau bahasa Indonesianya Prabowo itu muqaddar. Ja'a Prabowo, ro'a itu Prabowo, ya kan? Ya nama-nama yang bukan Arab yang ya di kita lah umpamanya. Seperti Andre, Ja'a Andre, ro'a itu Andre. Termasuk Nopal. Ja'a Nopal. Ro'a itu ya Nopal. Masa Ja'a Nopulu? Kan nggak ada. Paham maksudnya? Lah gitu loh. Lu siapa? Erwin. Nah, termasuk Erwin. Ja'a Erwin. Ro'a itu Alpin. Ya kan? Martubi Martinus. Lah umpamanya. Lah itu sama. Semuanya muqaddar. Nah, perhatikan. Berarti Al-Fatah dan Laila dibaca nasab. Tandanya fathah. Tapi muqaddar. Kirakan. Loh gitu loh. Banyak Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Kan bil. Kenapa fa? Oh, kan gitu kan? Kenapa bismillahi? Tapi ini kok bil Mustafa. Oh, Mustafa dibaca jer tandanya kasroh tapi hiroh. Muqaddaroh. Seperti nama Musa, Isa, Yahya. Ya. Itu diantaranya. Ya itu diantaranya Musa, Isa, Yahya, Zakaria. Nah, gitu loh. Siapa lagi? Ya termasuk Mustasfa, Murtado. Oh itu diantaranya. Toha. Muqaddar. Oke, ya udah sementara itu dulu dah. Besok apa tadi? Wa amma jam'u taksiriyah itu 1 poin lah. Sampai wa ini tasola itu. Oke, kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.